Makanya kita melihat di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menggambarkan doa dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau seorang nabi, putra dari seorang nabi, dan beliau seorang raja, putra dari seorang raja, Daud alaihi salam, Sulaiman bin Daud alaihi salam. Ketika beliau bermunajat kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang saleh, beliau tidak kedepankan jabatannya sebagai nabi, apalagi jabatannya sebagai raja. Apa yang beliau harapkan? Wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin, dan masukkan aku ya Allah birahmatika, dengan kasih sayangmu, fi ibadika salihin, di dalam golongan hamba-hambamu yang salih. Maka terkait dengan kesalihan ini, secara harfiah salih dari bahasa Arab kata dasarnya salaha, patut, layak. Bila kita berangkat ke Arab, terserah negara manapun di Arab, istimewanya Arab Saudi, khususnya di Mekah, karena negeri Mekah tersebut landscape-nya, datarannya berbatu dan berbukit, sulit bagi pemerintah untuk membuka bongkahan-bongkahan batu tersebut dan memasang pipa air seperti PDAM kita di Banda Aceh ini. Akhirnya pemerintah memilih untuk memasok air tersebut ke setiap apartemen. Maka apartemen itu di bawahnya ada tempat penampungan air, dipasok dengan menggunakan mobil tangki. Nah, mobil tangki yang mengangkut air ini, di tangkinya itu pada bagian samping ada tulisan. Bila kita teliti, kita akan membaca tulisan itu berbunyi al-ma'u salihun lisyarab, air layak untuk minum, salih. Maka salih itu arti kata dasar patut, layak. Maka ketika orang dikatakan berbuat amal saleh secara harfiah, dia berbuat sesuai dengan kepatutan dan sesuai dengan kelayakan, bersikap yang patut. Tetapi pemahaman tradisional kita tentang kata-kata saleh adalah bahwa orang tersebut taat, pakaiannya pakaian orang taat dengan atribut-atribut ketaatan, mulutnya senantiasa berzikir, kemudian di tangannya senantiasa ada tasbih yang berputar, maka kita akan menganggap orang dengan atribut demikian saleh. Padahal ada kalanya penampilan demikian menjadi tidak saleh ketika berada di tempat yang tidak patut. Bayangkan orang dengan penampilan tersebut tiba-tiba di tepi pantai tempat orang-orang berjemur dalam keadaan terbuka auratnya, dan dia tidak mencegah kemungkaran tersebut, juga tidak melakukan aktivitas yang menunjukkan ketidaksetujuannya atas praktik dan perilaku tersebut, menjadi tidak saleh. Maka saleh secara harfiah adalah berperilaku sesuai dengan situasi dan kondisi. Tetapi yang diinginkan oleh agama dan para ulama secara definisi dan istilah, apa? Seseorang hamba yang berperilaku sesuai dan patut menurut aturan syariat, bukan tentang pakaiannya. Makanya Nabi ketika menggambarkan tentang makna takwa, apa kata beliau? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali diulang oleh Nabi. Takwa itu ada di sini. Beliau menunjukkan ke dalam hatinya. Nilai ketakwaan itu tentang hati, bukan tentang penampilan. Penampilan itu salah kadar sudah menutup aurat, itu sudah selesai. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak konsisten dengan gaya berpakaian tertentu. Beliau memakai apapun yang diberikan oleh sahabat-sahabat beliau. Ini saleh secara harfiah. Dan demikian pula secara istilah disesuaikan dengan kondisi syariat.